Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Allahu Akbar. KBMD SD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati-hati. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap! Hari ini kita akan memasuki di tema 5, yaitu Manage the World. Nah, untuk bab PAIBP kita akan belajar di bab ke-13, Kisah Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, tahukah kalian siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar, seorang pembuat patung yang terkenal. Beliau dilahirkan di suatu negeri bernama Babilonia di daerah Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada silsilah atau hubungan keluarga dengan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika itu raja yang berkuasa di negeri itu adalah raja yang zolim, yaitu Raja Namrud. Rakyatnya diperintahkan untuk menyembah berhala. Raja Namrud mengeluarkan peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dimusnahkan. Ketika Azar melihat bayinya yang lahir berjenis kelamin laki-laki, ia segera menyembunyikannya di sebuah gua di dalam hutan. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat hidup selama dalam persembunyiannya dan terhindar dari binatang buas serta kejaran prajurit Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas. Setelah usianya menjelang dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam sering merenung dan memikirkan kebodohan masyarakat yang menyembah berhala. Padahal berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam melayang-layang ke sana kemari. Siapa sebenarnya Tuhan yang pantas disembah? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang ceritanya sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76-79. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang itu tenggelam atau terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan. Ketika itu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah
lagi lebih besar. Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Nah, akhirnya dalam kontemplasi tersebut, Nabi Ibrahim sadar bahwa bintang, bulan, maupun matahari bukanlah Tuhan yang patut ia sembah. Nah, anak-anakku, sudah kita ketahui bersama bahwa Raja Namrud dan kaumnya adalah penyembah berhala. Pada suatu hari, ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada orang sama sekali di tempat pemujaan. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan berhala dengan sebuah kapak. Hanya satu yang ia biarkan, yaitu patung yang paling besar. Kemudian kapaknya ia kalungkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Ketika Raja Namrud dan pengawalnya akan mengadakan pemujaan, terkejutlah mereka. Karena semua patung telah hancur. Mereka menduga bahwa ini pasti adalah perbuatan Ibrahim. Kemudian Ibrahim dipanggil dan ditanyai oleh Raja Namrud. "Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" tanya Namrud. Ibrahim menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu." Raja Namrud menjawab, "Mana mungkin ia bisa melakukannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab lagi, "Jika engkau tahu bahwa berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa, mengapa engkau sembah?" Kemudian Raja Namrud marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati. Raja Namrud memerintahkan punggawanya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah alun-alun. Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Nah, anak-anak, itulah kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdakwah dengan penuh sukacita kepada seluruh umatnya agar tidak tersesat lagi menyembah berhala. Sudah jelas-jelas berhalanya tidak bisa apa-apa. Itulah juga salah satu bukti kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan cerdasnya beliau memberikan sebuah perumpamaan yang sampai membuat Raja Namrud tidak berdaya menghadapinya. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani dari beliau adalah sifat beliau yang sangat tegas, teguh pendirian, dan berani. Nah, beliau juga sangat cerdas. Masya Allah, beliau tidak pantang menyerah untuk menyampaikan dakwahnya kepada Raja Namrud dan kaumnya agar tidak menyembah patung. Nah, karena beliau sudah meyakini bahwa Tuhannya itu bukan matahari, bulan, ataupun bintang, tetapi adalah yang lebih besar dan lebih berkuasa dari itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Silakan bersiap-siap untuk minggu depan. Kita akan mengikuti Zoom meeting dan kita akan bersama-sama menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Tetap semangat, stay healthy and stay safe. Ustazah akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat.